Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ini masih barengan sama saya Ditan Sudiro di sini. Dan bersama rekan saya Nuka Aswita. Dia kenapa kamu ngomong sih? Iya saya biar Kita kamu di sini untuk ngomong. biar kamu yang nyebutin. Aduh, pengen banget disebutin sih. Ya sama saya Nuka Azita juga masih di sini ya guys. Nemenin kalian semua karena aku mupeng. Segmen 2 ini aku mupeng. Bali. Tolong Bu produser ajak aku ke Bali. Nanti kita bikin episode spesial di sana. Loh, episode spesial di sana. Iya kita kan mau ini ya. Hotelnya sponsor by Loh Ditan. gitu, apaan hotel sponsor Iya. by gue? Enggak, dicariin diskonan, iya cuman nggak sponsor ya enggak tolong. gitu ya kemarin ngomongnya ya. Kita tiket lu cari tiket pesawat aja. Hotel dari gue gitu kata dia. Ya satu buat rame-rame gak apa-apa lah. Situ Tan. oke. Bu produser lu itu. Oke, Mengalihkan ya guys. Oke, kita bakal ngomongin soal Bali. Wonderful Indonesia Ya. episode Bali. Ini Hmm. kalau kita ngebahas tentang keindahan Pulau Bali itu pasti apa Aduh. aja sih? Ada banyak loh. The Island of God. Julukannya tuh ada banyak. Pulau Dewata. Terus kalau bercandaan bule-bule tuh Balifornia. Iya. California, Balifornia. Ada juga yang The Island of God. Ada. Waduh. Tapi miris deh kadang-kadang ya wisatawan asing tuh lebih gini. Kalian mana Bali? Taunya Bali, padahal Nggak tahu Bali itu Indonesia. nggak tahu maksudnya dia nggak tahu Indonesia. Bali itu ada di Indonesia, guys. Mohon maaf ya. Gitu kita sebagai warga Indonesia bangga Enggak banget. sih, kadang mereka tuh ya secara apa sih namanya baca ya. Kadang mereka kan banyak yang pernah ke Bali tapi nggak tahu itu di Indonesia Iya. karena mereka nggak baca tiketnya. Iya. Kan kalau mereka baca tiket pesawat mereka ada tuh Bali, IDN. negaranya IDN. Iya. Mereka nggak tahu itu apa. Distinct guys gitu. Gitu. Hari gini nggak Yes. tahu Bali ada di Indonesia. The Island of Gods, Pulau Seribu Dewa juga sebutannya. Iya Jadi betul. ya karena kentalnya budaya Hindu dan juga banyak sesaji yang dipersembahkan untuk dewata penjaga di berbagai tempat di Bali. Jadi nggak heran sih kalau setiap hari kita akan jumpa penganut Hindu di Bali dan yang melakukan persembahan kepada para dewa untuk menjaga kepulauan Bali. Dan itu adalah asal muasal kenapa Pulau Dewata disebut juga dengan The Island of Gods. Iya. Gitu. Terus ada sebutan juga nih, Bali punya sebutan The Island of Paradise. Wah, seperti Pulau Surga memang cocok ya diberikan kepada Pulau Bali karena memang Bali ini punya banyak keindahan alam yang nggak bisa ditemuin di tempat lain gitu. Bener-bener kayak ngeliat lukisan, tau gak sih? Kalau kita ke Bali itu kan kayak gitu. Dan nggak jarang keindahan ini layaknya kalau orang-orang sebut kayak surga ya Bali Ya. itu gitu. Jadi memang di setiap pelosok daerah Bali kita bakal nemuin nih tempat-tempat indah kayak kalau kalian sukanya gunung bukit ada, lembah, danau, jurang, tebing, air terjun juga ada. Bahkan sampai sawah, sungai, pantai, teluk, laut di Bali juga ada guys yang pemandangannya eksotis banget dan pastinya memanjakan dan mengagumkan untuk kita yang memandang gitu loh. Ya benar banget, dan disebut juga the Island of Thousand Temples atau Pulau Seribu Pura, ini cadel. Pura-pura. Pulau Seribu Pura ini juga menjadikan julukan untuk Pulau Bali karena hampir setiap pekarangan rumah penduduk yang beragama Hindu pasti terdapat sebuah pura. Karena setiap kita pergi ke suatu tempat di Bali juga pasti ada bangunan pura, pasti kita ngelewatin, dan bahkan di beberapa pura yang ada di Bali ini udah terkenal sampai ke mancanegara kayak Pura Besaki, Pura Ulun Danu Bedugul, dan juga Pura Luhur Lempuyang. Dan ini sebenarnya nggak cuma yang beragama Hindu sih, tapi saya ada keluarga beragama Muslim, tapi tetap ada pura di sana, tetap didoain sama warga. Oh iya. Gitu, iya. karena ya menurut kepercayaan agar diberikan kedamaian dengan cara yang sesuai dengan adat istiadat sana. Iya, gitu. mau tidak mau kita terima dan jangan heran ya guys, kan kayak sesaji-sesaji itu di jalan raya aja kita temuin gitu. Iya, dan ternyata kalau sudah ditaruh itu sebenarnya kalau keinjek atau ketendang nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, karena Tapi kita suka takut ada yang kayak gitu saya kan kasar ya kalau jalan ya. Saya selalu menendang dan menginjak, dan itu mah dasar. emang dasar, tapi ya dirapin aja, sopan santun aja sih sebenarnya. Tapi karena itu sering ada di tempat yang kita nggak duga, di pojok Iya. gitu. Tetap menghormati yang ada di sana intinya gitu ya. Terus selanjutnya Bali juga mendapat julukan The Morning of the World. Nah ini mentari pagi di Pulau Bali terkenal indah banget. Jadi nggak usah heran kalau indahnya matahari itu terbit menjadi incaran para pengunjung di sana ya. Bahkan saking indahnya matahari pagi di Bali, ada tempat di Bali yang bernama Pantai Matahari Terbit. Nah ini julukan ini diberikan oleh Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal
Jawaharlal Nehru saat itu ya. Pas dia lagi berkunjung di Bali dan ditemani oleh Presiden Soekarno sekitar tahun 1950-an lah. Makanya sampai sekarang dapat julukannya itu The Morning of the World. Dan ada salah satu pantai namanya Pantai Matahari Terbit. Aduh, Naik ke sana apa? nggak tahu. Saya nggak tahu ada nama itu. Nggak mungkin nanti kalau ke Next. Bali kita Iya, cari kita di Google Map. Kayak apa itu pantainya? Oke, terus ada juga yang namanya The Last Paradise on Earth julukannya. Ini artinya surga terakhir di bumi. Ini karena Bali menawarkan keindahan alam dan juga keunikan masyarakatnya. Masyarakat Bali sangat terkenal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan leluhur dan budaya yang dilestarikan secara turun-temurun. Inilah yang membuat Bali memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan juga bagi wisatawan. Selain itu juga masyarakat Bali terkenal dengan keramahan dan kejujurannya yang membuat para wisatawan merasa nyaman. Sebenarnya sih kalau keunikan masyarakat kalau menurut saya di setiap daerah di Indonesia itu sama-sama Iya unik. betul. Cuman yang agak sedikit berbeda, mereka kan banyak upacaranya kalau di Bali. Jadi terlihat Adatnya masih kekompakannya. kental banget. Sehingga soalnya. terlihat kekompakannya dalam hampir setiap 2-3 minggu pasti ada upacara-upacara yang kalau kita nonton tuh seru nih. Kerennya gitu, kompak. Dan kadang-kadang tuh remaja gitu di jalan gini, beli. Kalau Mereka cewek, tegur sapa gitu. kalau cewek Iya atau enggak kadang-kadang gek tuh maksudnya dipanggilnya jegek, jegek cantik, tuh cantik. K-nya nggak dibaca kalau salah pakai kol-kolah, jegek gitu. jegek. Kol-kolah. Ya Kalau gitulah ngaji ya. itu ada kol-kolahnya. Iya jegek gitu. Beli mau kemana beli? Kayak Nah. gitu. Jadi kalau keunikan masyarakat menurut saya di semua daerah tuh pasti ada, tapi yang seru dari mereka tuh kompak. Terus kalau mereka lagi upacara kan putih-putih kompaknya. Mm-mm. Jadi kelihatannya seru gitu. Iya betul. Nah ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kalau di Bali itu dijuluki sebagai Pulau Seribu Pura. Ini nggak hanya digunakan sebagai tempat ibadah umat beragama Hindu aja, tapi di sisi lain ini menjadi daya tarik wisata, dan hal ini karena keindahan alam di sekitarnya. Terus ciri khas bangunan dari pura dan adat istiadat seperti upacara ini mampu menarik wisatawan untuk datang. Yang tadi saya bilang tiap 2-3 minggu pasti ada upacara-upacara. Iya karena banyak banget sih dia memang ya. Mm-mm. Sehari-harinya juga kayak gitu. Nah ini ada beberapa mungkin kalau kalian walaupun bukan agama Hindu tapi banyak pura di Bali ini yang masih bisa didatangi ya sama wisatawan. Sekedar kalian pengen tahu seperti apa sih kecantikan dari sebuah pura. Bukan hanya menjadi tempat ibadah tapi mungkin kita bisa melihat sejarahnya gitu kan, maknanya dari pura ini apa kayak gitu. Nah ini kalian bisa kunjungi, ada beberapa pura kalau misalkan kalian ke Bali kalian bisa kunjungi untuk wisatawan walaupun kalian bukan beragama Hindu ya. Yang pertama ini ada Pura Tanah Lot. Nah ini nih banyak banget wisatawan yang datang ke sini sih karena kan pura ini terletaknya di Kabupaten Tabanan ya kan. Jadi hampir semua orang yang memang lagi ke Bali pasti nih kalau bisa mengunjungi Pura Tanah Lot. Ya ini Ya. lokasinya kayak di pulau kepisah gitu. Iya Kelihatan. adanya di tepi laut gitu guys, sama Bisa cantik diseberangin, banget sih. bisa Iya. diseberangin. Nah ini bisa mengunjungi beberapa pura di tanah yang ada di Pura Tanah Lot. Jadi di Tanah Lotnya pun puranya ada beberapa gitu Oke. kan. Nah jadi pengunjung bisa mengunjungi ada yang namanya Gua Ular Suci yang di dalamnya memang menyimpan ular-ular yang diyakini sebagai penjaga pura. Nah kita biasa suka ada pantangan kan, nggak boleh sembarangan membunuh ular kalau di Bali gitu. Nah terus kalau kalian mengunjungi Gua Air Suci juga bisa gitu, yang mengalirkan mata air yang berasal dari tengah laut serta menyaksikan upacara keagamaan. Ya, dan gak ketinggalan ada juga yang namanya Pura Besakih. Ini mendapatkan julukan puranya Mother of Temple, Pura Bekasi, Besakih. Bekasi. Maaf. Pura Besakih. Kamu kepengen banget ke Bekasi? Enggak. Silakan datang. Pura Besakih ini memiliki keunikan yang berada di dataran tinggi yang salah satunya menghadap langsung ke arah Gunung Agung. Nah, kalau kalian ingin ke Pura Besakih, cobalah berkunjung saat bulan Maret atau bulan April, karena pada saat itu akan ada upacara besar-besaran yang digelar, pemirsa. Baiklah. Oke, selanjutnya ada Pura Tirta Empul nih ya. Pura yang terletak di Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Ini terdapat 3 bagian pura yang bisa kalian kunjungi ya. Spesialnya pura ini diperkirakan dibangun pada abad ke-10 ya kan. Dan ada mata air yang terus mengalir hingga ke kolam pemandian.
Nah, Wow, buat yang suka berselfie-selfie nih, Pura Lempuyang cocok nih ya. cocok nih. Karena Pura Lempuyang menjadi salah satu pura yang lokasi spotnya tuh instagramable banget. Ya, bisa bersuah foto lah kalian. Betul, bisa berfoto mulai dari Gapura Pura Lempuyang. Jadi Gapura itu setinggi 4 meter. Ini menjadi lokasi foto terpopuler di kalangan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Mm-mm. Dan lokasi ini dipilih karena Gapura tersebut memiliki pemandangan latar belakang langsung si Gunung Agung itu. Iya, Gunung Agung itu sangat dihormati oleh masyarakat Bali. Wajar sih ini kayak di Yogyakarta tuh Gunung Merapi ibaratnya. Gunung apa sih itu? iya, Merapi ya bener ya? rapi. Ya itu sangat dihargai karena kalau gunungnya nggak batuk ibaratnya, batuk tuh Kayak meluarkan larva apa lava. atau mengeluarkan asap. Pokoknya kalau mereka lagi nggak batuk bisa jadi nggak panen. Bisa jadi nggak panen Nggak karena subur. nggak subur tanahnya. Jadi mereka sangat menghargai, bukan menyembah ya, menghormati dan menghargai. Ya percaya lah, Gitu. percaya kayak gitu. Kayak misalnya di Heeh. Bali apa Gunung Agung, di Yogyakarta Sangat Gunung dihormati Merapi, gitu. kayak di NTB atau di mana tuh Lombok, Rinjani. Iya. Tuh warga-warga sana tuh benar-benar sangat menghormati. Respect banget karena Respect. kalau tidak mereka merasa bahwa gunung-gunung itulah yang Ada penjaganya yang memberikan keberkahan gitu loh. mereka tuh ngerasa kalau ya itu dia tadi, kalau gunung-gunung itu tidak membuat tanahnya subur, mereka nggak panen. Kalau nggak panen ribet bos. Iya, mereka Gitu. ekonominya nggak jalan bos. Makanya. Gitu Besti. Oke, tadi itu kan pura-pura yang bisa menjadi tujuan wisatawan kalian kalau lagi mau ke Bali gitu kan. Nah, ini kita lebih kayak ke tempat wisatanya yuk. Yuk. Sebenarnya sih kalau ngomong wisata Pulau Bali itu banyak banget guys. Kayaknya nggak cukup kalian tuh memerlukan waktu 2-3 hari aja tuh nggak Nggak. cukup. Seminggu lah ya paling. Ini yang pertama ada Pantai Green Bowl. Saya belum sempat kesini. Sama. Ini jadi modelnya tuh ada karang dengan goa penuh kelelawar di pantainya, dan suasana di Pantai Green Bowl ini juga cukup sepi karena pantainya belum terlalu diketahui banyak wisatawan, dan dinamakan bowl karena pantai ini memiliki bentuk yang mirip mangkuk saat air laut surut. Nah, kenapa sepi? Karena untuk ke pantai ini kita harus menuruni lebih dari 300 anak tangga terlebih dahulu. Aku ngebayangin pas kita pulang mau naiknya itu sih. Mm-mm. Perginya kan mau Baliknya ya. baliknya itu PR banget, Bo. Iya, Nanjak tuh lebih berat. Biasanya nggak bisa sekali jalan, itu harus 2-3 kali jalan. Ini sebenarnya sama kayak ada Dreamland, Mm-mm. pantai Dreamland. Nah, di samping-sampingnya tuh tangganya lumayan tinggi, Hmm. pantai-pantai sampingnya Betul. gitu. Oke, selanjutnya ada Pantai Diamond. Nah, pantai ini terletak di bawah tebing terjal di ujung timur Pulau Nusa Penida. Ini harus jalan lagi dari Pulau Bali. Iya, nih. sama harus nih, nyebrang ya, lagi. harus nyebrang ini ya. Dan harus menempuh waktu sekitar 45 menit dari pelabuhan Banjarnyu dan harus menuruni anak tangga dari bebatuan sepanjang 25 meter guys. Dan kalian bisa menikmati pemandangan lepas pantai dari ketinggian dan banyaknya objek foto terbaik yang bisa digunakan pengunjung untuk foto pastinya ya. Dan salah satu spot favorit anak tangga yang mengantarkan pengunjung hingga bibir pantai. Dan for your info nih, dinamakan Diamond karena hamparan laut pantai Diamond ini dihiasi oleh sejumlah tebing kars yang bentuknya memang meruncing seperti permata. Iya, dan ada juga namanya Tirta Gangga. Ini ada di lereng tenggara Gunung Agung yang dikenal dengan istana airnya nih pemirsa. Dan Tirta Gangga ini memiliki taman air yang sangat menawan dan seringkali dijadikan tempat berfoto oleh para wisatawan yang berkunjung ke sini. Kalau kita ke sini, di dalamnya itu ada kolam yang dikelilingi batu loncatan, terus ada patung hias, ada taman tropis serta air mancurnya. Ini diambil dari orami.co.id. Katanya sih Tirta Gangga ini udah dibangun dari sekitar tahun 1946 saat masa pemerintahan Raja Karangasem, anak Agung Anglurah Ketut Karangasem 1887-1966. Ya, selanjutnya ada The Secret Garden. Ini adanya di wilayah Desa Sambangan Singaraja di utara Bali. Ya, ini nggak terduga-duga nih karena memiliki 7 air terjun yang bisa kalian temui dengan masing-masing memiliki keindahannya tersendiri ya di Tania. Tapi kalau kalian mau nih bisa melihat semuanya, kalian membutuhkan waktu sekitar 3 jam trekking di tengah hutan dengan pemandangan yang pastinya sih ya alami lah, menjejukkan mata kalian juga gitu. Oke, terus selanjutnya air terjun Aling-Aling. Ini ketinggiannya sekitar 35 meter air terjun Aling-Alingnya, dan ini terbilang unik karena dari puncaknya itu air jatuh terpecah menjadi 2 terjunan Wow. dan berdampingan sebelahan. Jadi air terjun yang sebelah kanan ini kalau dibayangin ya pemirsa ya, memiliki debit air yang lebih besar dibandingkan yang sebelah kiri.
Cocok tuh buat selfie. Lokasinya ada di Jalan Raya Desa Samabagan, Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Dan ini memiliki tebing yang tinggi dan pepohonan yang membuat suasana semakin dingin dan asri. Di sini kita bisa menemukan kolam yang biasa digunakan untuk berendam serta berenang. Oke. Selanjutnya ada Wanagiri Hidden Hills. Nah, ini terletaknya di utara Bali ya guys. Tempat ini punya banyak banget objek foto yang unik yang terbuat dari bambu. Jadi walaupun nih kita ke sana itu harus membutuhkan waktu 2 jam kalau dari Denpasar, tapi tempat wisata ini memiliki banyak banget tempat instagramable yang bisa kalian jadikan spot foto, seperti ada sarang burung raksasa, ada juga ayunan dan pusaran api yang menghadap ke danau. Tapi kalian tahu nggak, kalau kita flashback ke belakang nih, ini kita ngutip dari baligateway.co.id, dulunya ternyata Wanagiri Hidden Hills ini merupakan tempat di Bali yang paling angker. Waduh. Kok jadi serem ya? Bukan tanpa alasan, ini karena Wanagiri Hidden Hills pernah dijadikan lokasi tempat untuk membuang mayat Aduh, guys. serem banget. Oke. Stop. Next kita bahas The Chedi Club aja ya. Stop Oke. bahas yang tadi ya. The Chedi Club nih ada tagline-nya, ada barang, ada harga. Jadi ini salah satu resort mewah yang terletak di Ubud ya. Dan menjadi salah satu tempat kita bisa menikmati keindahan Ubud dari atas balon udara juga nih pemirsa. Oh, cantik nih pasti, Ubud tuh adem damai gitu kan. Terus yang selanjutnya ada Nusa Ceningan. Ini pulau kecil yang merupakan salah satu bagian pulau dari 3 gugusan kepulauan, yakni Nusa Lembongan dan juga Nusa Penida tadi ya. Walaupun pulaunya kecil, tapi Nusa Ceningan ini memiliki keindahan alam yang bisa dijadikan sebagai spot liburan kalian. Yang pertama di sana tuh ada Yellow Bridge Nusa Lembongan. Dikatakan kuning karena memang jembatan ini berwarna kuning. Jembatan kuning ini pun merupakan penghubung antara Pulau Nusa Ceningan dengan Pulau Lembongan. Tapi selain menjadi akses bagi para penduduk, jembatan kuning ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Bahkan tidak jarang wisatawan yang berkunjung ke sini cuma buat sekedar foto. Ya, gitu. dan selanjutnya ada yang namanya Ceningan Secret Beach. Jadi sesuai dengan namanya, pantai ini tersembunyi dan berlokasi sekitar 2,2 km dari Jembatan Kuning. Memiliki panjang sekitar 50 meter, tapi pantai ini memiliki hamparan pasir putih yang bersih dan halus banget. Ya. Selanjutnya ada Blue Lagoon. Mungkin sering banyak yang udah dengar juga ya nama ini. Blue Lagoon. Banyak sih, ada beberapa lagun di situ kalau nggak salah. Lagoon, iya. Lokasi ini memang menarik banget karena memang tempatnya berupa sebuah pantai, lagi-lagi pantai ya, yang memiliki tebing karang dan berlokasi di sebuah teluk kecil. Dan perlu diingat, kalau tebing ini memiliki struktur yang curam dengan ketinggian mencapai 20 meter. Jadi kalian tetap harus hati-hati juga kalau berkunjung ke sana gitu. Ya, dan selanjutnya ada Taman Dedari Ubud. Ini lokasinya ada di Desa Kedewatan, Kecamatan Taman Dedari. Nah, ini jadi salah satu destinasi tujuan liburan kita nih, cocok banget nih. Ini diambil dari travel.kompas.com. Kata Dedari diambil maknanya dari bidadari, dan nama tersebut diambil dari legenda Resi Markandeya yang melihat turunnya bidadari di Sungai Ayung. Gak jauh dari Taman Dedari lokasinya. Secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 2021 dan pengunjung bisa menyaksikan atraksi berupa patung berukuran besar di Taman Dedari. Dan gak hanya bisa melihat berbagai patung yang berukuran besar aja. Jadi ada patungnya bermacam-macam, ukuran raksasa, ukuran sedang juga ada. Dan selain itu pengunjung juga bisa mengunjungi restoran dan penginapan di sini gitu. Terus yang seru adalah ini menurut riset manajer Taman Dedari, Bapak Dewo Ambirawa, selain bertujuan sebagai komersil, pembangunan Taman Dedari juga bertujuan sosial. Bertujuan sosialnya adalah sebagai pelestarian budaya dan adat Bali, serta Taman Dedari ini juga bertujuan untuk mengembangkan masyarakat sekitarnya gitu. Ya, baik. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomong tempat wisata ya. Sekarang nggak lengkap kayaknya kalau kita nggak bahas makanannya nih. Wah, Yang gitu membuat langsung. kalian lapar ya kan? Ini ada yang terkenal banget, makanan pertama itu ada bebek dan ayam betutu. Kayaknya kalau dengar Bali, ayam betutu tuh udah nggak heran lagi atau udah nggak asing di kuping kita ya. Memang makanan khas Bali yang satu ini sudah tidak asing ya, pastinya untuk semua wisatawan yang ke sana, karena ayam yang dimasak utuh dan bagian perutnya ini diisi dengan berbagai macam bumbu dan rempah, dibungkus dengan daun pisang atau daun pinang, dimasak dengan cara dipanggang yang memerlukan waktu sehari semalam menggunakan bara api guys. Jadi bisa ayam atau bebek Bisa. pokoknya.
Terus ada juga sate lilit ya. Kalau di Jakarta kan sate taichan tuh. Nah kalau di Bali tuh ada sate lilit terbuat dari daging ayam atau daging ikan yang dililit dan dicampur dengan kelapa parut. Dan dililitkan pada batang bambu atau batang sereh yang tebal biasanya. Ya, oke. Selanjutnya ada nasi campur Bali nih. Ini makanan yang satu ini bisa dibilang sebagai sajian pelengkap sate lilit. Karena biasa kalau kita makan nasi campur pasti ada sate lilitnya. Ya kan? Nah, hidangan ini terdiri dari nasi putih hangat yang dilengkapi oleh sate lilit, terus ada suiran ayam biasanya dimasak kayak pedes-pedes gitu, sayur urap, terus lawar ayam dan yang nggak boleh ketinggalan sambal matahnya guys, atau enggak sambal embe, kasih balik enak banget. Yes, dan biasanya kalau di sana ayam juga bisa diganti sama B2 ya. Oke, dan selanjutnya ada juga bubur mengguh. Ini kayak saya pernah nyoba deh si bubur ini. Berasal dari Buleleng Bali, bubur ini terdiri dari bubur, ayam suiran, potongan ayam dengan bumbu rempah yang disiram kuah kaldu ayam kental. Iya, kayaknya saya pernah nyoba ini deh. Bener. Ini dari orami.co.id, katanya sih sejarahnya hidangan bubur mengguh ini menjadi santapan penting bagi masyarakat Bali karena merupakan salah satu suguhan wajib untuk disajikan pada festival atau upacara adat. Oke. Gitu. Terus selanjutnya ada tum ayam. Nah, ini merupakan makanan yang terdiri dari daging ayam pastinya ya guys ya. Tapi ini ayamnya ayam dicincang. Terus kemudian disatukan dengan bumbu-bumbu rempah. Semuanya disatukan dan dibungkus rapi dengan daun pisang. Kemudian dimasak hingga matang. Dan untuk nikmatnya lagi kalian makan tum ayam dengan nasi anget. Lapar gak? Lapar dong. Selalu deh Lapar kita ya. tuh orangnya receh ya. Bahas makanan atau kuliner dikit langsung latah gitu. Ada lapar. lagi tuh ini nasi bu pedes, nasi pedes. Iya, nasi pedas. Yang sebenarnya kalau di Jakarta sebutannya kayak nasi kucing gitu, yang kecil-kecil gitu. Iya, betul. Nasi pedes. Nasi pedas ya, tapi lebih pedas omongan tetangga. Parah. Ya gitu guys. Tapi saya mau ngingetin juga buat pemirsa yang jalan-jalan ke sana, kalau misalnya mau nyari makanan yang dari ojek online, itu kalau bisa disiapin dari jam 5 sore karena setengah 8 udah susah nyarinya, tergantung wilayah kita tinggal ya. Iya. Masih deket-deket kota tapi setengah 8 tuh kadang udah susah nyari driver ojek online-nya. Nggak tahu ya, tapi kalau kondisi pandemi kayak gini gimana? Saya sebelum pandemi waktu itu. Masa karena pandemi? Sebelum jadi agak pandemi susah? saya agak susah. Agak susah. Padahal daerah yang saya mungkin kalau sebelum pandemi kan wisata di sana masih normal. Mungkin kalau sekarang pandemi kan mungkin kita tahu juga ya, kemarin-kemarin kan kita agak sedih gitu ngeliat bukan hanya di Bali tapi di seluruh Indonesia gitu loh. Objek wisata tuh bener-bener lompong guys, sepi banget guys, apalagi di Bali. Iya. Bahkan katanya harga villa, harga sewa mobil tuh ya Allah guys, murah banget guys. Ada private villa ya, aku denger gitu, yang biasanya semalam 3 juta gitu. Jadi ratusan ribu ya. Cuma 500 ribu loh. Dan gue nyesel akhirnya kita kenapa. Harusnya kesana kemarin. Iya. Ya tapi kita masih bahas tentang Bali, masih banyak lagi yang masih kita mau bahas tentang Bali pastinya. Karena gak cukup kalau di segmen 2 ini aja ya. Kita sambung nanti di segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, kalian tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.